Halo semua, selamat datang di channel Plesiran Kandang. Teman-teman, pada beberapa waktu yang lalu saya telah memperlihatkan cara saya membuat pakan fermentasi sebagai terobosan peternak entok. Tetapi ada beberapa komentar atau ada beberapa persepsi yang mengatakan kalau pakan fermentasi ini proteinnya sangat rendah, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ternak entok kita baik di pembesaran maupun di masa produksi atau masa bertelur. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sekali lagi bagaimana caranya kita meningkatkan pakan yang terbuat dari fermentasi supaya ini bisa menjadi pemacu produktivitas indukan entok kita ataupun untuk memacu pertumbuhan bila kita fokus di pembesaran ternak entok. Simak videonya sampai akhir durasi hanya di channel Plesiran Kandang. Perlu kita sadari bahwasanya untuk menjadi peternak yang handal, semua lini di dalam peternakan harus kita kuasai, baik dari penyediaan kandang, pemilihan bibit, ataupun penyediaan pakan. Jadi kita perlu menyadari dan mengingat kalau entok ini adalah semua pakan atau semua makanan pasti doyan. Tinggal kita mau mengemas pakannya seperti apa. Apakah kita ingin mengandalkan pakan pabrikan yang tidak repot-repot, hanya kita membeli dari pabrik atau dari toko pakan langsung kita berikan, atau kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita untuk kita jadikan pakan alternatif. Jadi semua ini pilihan kita semua. Peternakan akan kita bawa kemana? Apakah akan kita bawa ke pakan pabrikan atau kita akan membawanya ke pakan alternatif? Jadi begitu teman-teman, kemarin sudah pernah saya singgung terkait dengan bahan komposisi untuk pakan fermentasi. Dikarenakan apa? Dalam waktu 1 tahun ini saya sudah gonta-ganti pakan 4 kali. Itu bukan hal yang mudah teman-teman. 3 kali pakan pertama saya catat dan saya dokumentasikan semua komposisinya, baik dari sisi negatif maupun sisi positifnya. Jadi ini merupakan sebuah langkah awal saya untuk menjadikan pakan fermentasi ini sebagai pakan pokok ataupun pakan yang pakem di kandang saya. Bagi teman-teman, bila ingin meniru silahkan, bila tidak ingin repot, monggo silahkan. Ini hanya saya berikan kepada teman-teman yang ingin belajar dan supayanya nanti ke depan ternak enoknya tetap eksis. Jadi inilah pakan fermentasi ketela pohon yang selama ini saya buat. Saya kemarin sudah menyinggung terkait dengan komposisinya, pilihlah komposisi pakan yang proteinnya rendah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pakan fermentasi ini, terlebih dahulu kita angin-anginkan. Karena apa? Di dalam proses fermentasi adanya gas ataupun suhu panas yang sangat tinggi. Ini perlu teman-teman. Ketika kita sudah mendapatkan pakan fermentasi ini, boleh kita sempurnakan dengan nasi ataupun dengan limbah rumah tangga. Bisa ada yang mengatakan ini adalah nasi yang sengaja disisakan karena tiap hari kok ada nasi sisa. Jadi ini bisa digunakan sebagai penambah pakan yang akan kita sajikan ke ternak entok kita. Ini perlu kita campur dengan nasi sisa atau nasi yang sengaja disisakan atau menggunakan nasi aking. Karena apa? Kita menyadari komposisi pakan fermentasi yang saya buat ini adalah yang sangat rendah proteinnya. Karena apa? Semua pakan fermentasi yang berprotein tinggi kalau diproses fermentasi akhirnya nanti malah akan menjadi rusak. Dedaunan bila kita fermentasi, daunnya akan gosong. Pakan pabrikan bila kita fermentasi akan menyatu di dalam bahan fermentasi yang lain. Jadi ini tidak bagus buat ternak entok kita. Lebih baik ketika kita sudah mendapatkan pakan yang lain, kita campur secara segar. Seperti pada saat ini saya mencampurnya dengan bekatul teman-teman. Tadi di awal sudah saya campur dengan
nasi sisa atau nasi yang sengaja saya sisakan untuk sebagai bahan campuran pakan. Habis itu saya berikan bekatul untuk menetralisir agar pakan fermentasi yang lebih dari 4 hari saya proses kembali segar. Ini penting karena apa? Ketika kita tidak mencampurnya dengan bahan yang segar, dikhawatirkan ketika entok kita akan memakannya kurang lahap atau kurang doyan. Nah, ini kuncinya. Saya menggunakan pur starter atau pur ayam daging starter. Dikarenakan apa? Dikarenakan saya belum menemukan komposisi pakan alternatif yang standar dengan pur ayam starter. Karena ini merupakan pakan yang sangat istimewa kalau saya bilang. Walaupun harganya relatif mahal di angka 13.000 sampai 15.000 rupiah. Kemarin saya mengatakan ketika saya berkunjung ke Bapak Marti yang ada di Bayan, beliau menggunakan daun indigo vera sebagai pakan alternatif penunjang protein. Ya, daun indigo vera ini adalah daun yang sangat tinggi kadar proteinnya, setara dengan 1 kg pakan pur ayam starter. Ini bisa dicontoh teman-teman. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan daun indigo vera, saya hanya menggunakan pur ayam starter. Yang saya gunakan adalah mengingat pur ayam starter saya ini cuma 2 genggam. Jadi yang saya lakukan adalah saya melarutkan dengan 1 gayung air bersih. Dikarenakan apa? Ketika saya tidak larutkan dengan 1 gayung, ini akan menjadikan kendala karena kita tidak bisa memantau apakah racikan pakan yang kita buat tadi itu benar-benar tercampur secara maksimal. Jadi perlu adanya cara supayanya di setiap campuran pakan pur ini bisa menyatu ke bahan pakan yang lain. Tadi saya menggunakan fermentasi ini kemungkinan sekitar 3 kg. Padahal pur ayam starter ini cuma 2 genggam. Tidak seberapa perbandingannya ketika saya menggunakan pur ayam starter ini dibandingkan dengan berat pakan fermentasi yang saya racik. Mungkin teman-teman ketika mempunyai pur ayam starter yang jumlahnya cukup banyak ataupun bisa membeli secara karungan, ini bisa disajikan dengan bahan kering. Jadi tidak digunakan dengan bahan yang basah. Kalau bahan kering perbandingannya pur ayam starternya itu 2 kilo, untuk bahan keringnya yang lain bisa menggunakan bekatul atau pakan fermentasi itu 5 kilo, 2:5. Tetapi kalau kita ingin meringkas kos pakan kita atau menghemat pakan kita, cukup dengan 2 on atau 3 on pun ayam starter bisa dicampur dengan 5 kg bahan fermentasi. Tetapi yaitu dilarutkan terlebih dahulu supayanya ini bisa tercampur secara maksimal. Poinnya itu ya teman-teman ya. Ketika kita sudah mencampur bahan-bahan tersebut secara maksimal, bisa ditambahkan dengan dedaunan ataupun dengan bahan sayuran. Gunanya untuk apa? Untuk memperberat atau meningkatkan kualitas pakan kita. Mengingat kalau entok ini kan pakannya cukup banyak, jadi butuh rasa kenyang yang bisa menahan ternak entok kita ini bertahan sampai sore hari. Ketika kita sudah mencampurnya pakan-pakan tersebut, langsung saja ini saya langsung ke kandang mintian saya teman-teman. Jaraknya cukup jauh dari pemukiman warga ya, karena ini untuk menghindari bau amonia yang menyengat. Ini langsung saja kita bawa ke kandang mintian saya. Saat ini saya mempunyai mintian sekitar 60 ekor. Jadi bisa dilihat ini adalah mintian saya, pertumbuhannya ya seperti ini dengan menggunakan pakan fermentasi dicampur dengan pakan pabrikan. Kombinasi ini cukup efektif untuk menunjang pertumbuhan bobot ternak entok saya teman-teman, yang fokusnya ada di pembesaran. Bisa dilihat dari segi kesehatannya, entok saya terlihat sehat, lincah, dan bisa dikatakan ini bibit entok yang cukup bagus. Pakan fermentasi ini berarti ketika
dilihat efek positifnya, endok ternakan kita ini akan tetap sehat dan akan tetap hidup. Jadi jangan khawatir, jangan ada kekhawatiran diberikan pakan fermentasi ini endok kita akan mati. Tinggal tergantung kita bahan apa yang akan kita campur. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah kualitas pakan yang sudah saya campur dan lahap semua. Semua ternakan endok saya yang masih kecil-kecil ini memakannya dengan cukup lahap dan pertumbuhannya cukup maksimal walaupun tidak signifikan bila dibandingkan dengan pemberian pur ayam starter. Tapi hal ini bisa membantu saya untuk menekan kos produksi saya. Mengingat masa panen endok ini adalah di umur 6-8 bulan, perlu adanya pakan alternatif yang mampu untuk memenuhi kebutuhan ternakan endok kita mulai dari awal penetasan sampai masa panen. Jadi endok kita adalah endok lokal teman-teman, yang fokusnya adalah fokus konsumsi, bukan fokus untuk penghobi. Jadi harganya juga tidak terlalu mahal. Maksimal itu kemungkinan itu kalau hari-hari biasa itu di angka 60.000 untuk betina dan 80.000 untuk jantan. Berbeda kalau dengan endok yang jumbo, ini sifatnya di pengembangan, jadi bisa di harga 500.000 sampai 1 juta rupiah. Mengingat daya jual ternakan endok kita ini seperti itu, yaitu di bawah angka 100.000, perlu adanya pakan-pakan yang bisa untuk menekan kos biaya pakan kita sehingga nanti hasil dari ternakan kita tetap untung. Itu ya poinnya teman-teman, pakan alternatif ini cukup untuk menjadikan ternakan endok kita ini tumbuh maksimal dengan cara dicampur dengan pakan pabrikan. Ya seperti itu, dicampur menggunakan air 1 gayung, habis itu dilarutkan dan disebar ke semua atau dicampur secara manual ke semua racikan pakan yang akan kita berikan ke ternakan endok kita. Semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua bila ingin meningkatkan pakan fermentasi dengan bahan yang sederhana. Tentunya bahan ini cukup irit dan cukup murah karena tidak lebih dari setengah kilo. Tetapi pada saat ini untuk menambah proteinnya saya menggunakan maggot teman-teman. Ini adalah maggot yang saya budidayakan dan saya berikan ke ternakan endok kita sebagai tambahan protein di luar pakan fermentasi yang sudah saya sajikan. Selamat mencoba, semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman dan jangan takut untuk berkreasi dalam berternak endok. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.